Hi everyone, di video kali ini saya akan menjelaskan ungkapan yang sering kita gunakan. Biasanya seperti ini. Saya boring dengan kelas ini. Saya boring dengan pelajaran ini. Boring. Ya, kita sering menggunakan kata boring. Boring adalah kata sifat yang berarti bosan. Kita tidak bisa menggunakan saya boring. Boring itu berbeda, ya. Nah, kali ini saya akan membahas, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan I am bored atau I am boring. Oke, I'm bored dan I'm boring. Apakah perbedaannya? Kali ini kita akan memperlihatkannya. Yang mana yang harusnya kita lakukan? Yang mana yang harus kita gunakan? Apakah I'm bored atau I'm boring? Kebanyakan kita menggunakan I'm boring. I'm bored dan I'm boring itu juga bisa digunakan untuk kata-kata yang lainnya yang berakhiran dengan ed dan ing yang artinya adalah kata sifat. Misalnya interested, interesting, confused, confusing, excited, exciting, frightened, frightening. Oke, sama ya. Jadi kalau sudah mengerti tentang I'm bored atau I'm boring, nanti bisa diaplikasikan di kata-kata yang saya sebutkan tadi. Nah, apakah kita menggunakan I'm bored atau I'm boring? Oke, kita lihat perbedaannya. I'm bored itu adalah saya bosan. Kalau I'm boring itu bukan saya bosan, tetapi adalah saya itu membosankan. Dan orang lain melihat kita adalah orang yang membosankan. Sangat berbeda dan bertolak belakang. So, hati-hati dengan kata I'm boring dan I'm bored. Nah, oke, misalnya lagi I'm confused dengan I'm confusing. Itu berbeda juga. I'm confused artinya saya bingung. Kalau I'm confusing artinya saya membingungkan. Sayalah yang membingungkan orang lain. Sangat bertolak belakang. I'm bored dan I'm boring ini polanya seperti ini. I am bored itu adalah to describe how the subject feel. Untuk mendeskripsikan bagaimana perasaan dari subjek atau feel-nya. Misalnya tadi, I am bored. Ya kan? Saya bosan. Jadi subjek merasakan. Subjek itu I dan bored itu adalah kata sifatnya. Saya bosan. Oke. I'm tired. Saya capek. I am tired adalah perasaan dari si subjek. Nah, berbeda dengan yang ing. Boring, tiring, frightening, interesting, confusing. Itu berbeda. Oke, misalnya adalah kalau kalian bilang I am boring, berarti saya ini yang membosankan. Artinya adalah to describe an effect of subject on someone else. Artinya adalah mendeskripsikan bagaimana efek dari subjek kepada orang lain atau kepada orang yang di sekitarnya itu. Misalnya I'm boring, saya membosankan. Berarti adalah efek kita membosankan, maka orang lain menjadi merasa bosan, feel bored. I'm bored because the lesson is boring. Oke, saya bosan karena pelajaran itu membosankan. Oke, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan bored apabila kita ingin menyatakan bahwa perasaan dari subjek merasakan apa. Oke, kalau kita menggunakan boring, kita ingin mengatakan bahwa efek dari subjek itu terhadap orang lain. Misalnya, the book is boring, so I am bored. Nah, buku itu membosankan, jadi saya menjadi bosan. Dan ini juga bisa digunakan untuk kata-kata sifat yang berakhiran dengan ed dan ing. Gimana cara supaya kita tidak membingungkan untuk mendeskripsikan ini? Oke, saya mau memberikan arti seperti ini. Bored yang ada ed dengan boring itu kita terjemahkan berbeda. Bored itu bosan dan boring itu membosankan. Pasti kita akan mudah dalam membuat kalimatnya. Oke. Nah, bagaimana dengan kalimat ini yang saya berikan? Misalnya, my cat is. Oke. Apakah jawabannya bored atau boring?
my cat is bored atau my cat is boring? Oke, jawabannya tergantung kalian. Kalau kalian ingin menyatakan bahwa si kucing itu yang bosan, kalian bisa menjawab dengan my cat is bored. Atau kalau mau kalian bosan karena kucing itu, maka kalian bisa menjawab dengan my cat is boring. Ya, seperti itu ya. Jadi tergantung kalian mau maksudnya seperti apa. Kalau mau menyatakan perasaan apa yang dirasakan oleh si subjek, kalian bisa menggunakan ed atau seperti bored, interested, tired, confused. Atau kalau ingin menggambarkan bahwa efek dari subjek yang terhadap dari orang lain, kalian bisa menggunakan ing, interesting, boring, confusing, tiring. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Thank you for your attention. See you later. Bye.